Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat selalu. Berjumpa kembali dengan Pak Dedi dalam program pembelajaran fisika. Ilmu lebih utama dari harta, karena ilmu menjaga kamu, sedangkan harta kamulah yang harus menjaganya. Untuk itu, marilah dengan penuh semangat meraih keutamaan dari ilmu. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah lintasan dari bumi ketika beredar mengelilingi matahari. Bagaimana dengan kecepatan planet saat berputar mengelilingi matahari? Apakah besarnya tetap? Marilah kita temukan jawabannya pada uraian berikut ini. Berikutnya kita akan membahas tentang gerak melingkar beraturan bagian yang kedua. Sebelumnya marilah kita lihat dulu kompetensi dasar yang harus dikuasai. Yang pertama, 3.5 menganalisis besaran fisis dalam gerak melingkar dengan laju tetap dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan yang kedua, 4.5 melakukan percobaan berikut presentasi hasil percobaan tentang gerak melingkar, makna fisis dan penerapannya. Dalam bagian 2 ini kita akan membahas tentang besaran percepatan dalam gerak melingkar. Ada 3 besaran percepatan dalam gerak melingkar. Yang pertama percepatan sudut, kedua adalah percepatan tangensial, dan yang ketiga adalah percepatan sentripetal. Percepatan sudut dinotasikan dengan alfa. Merubah besar kecepatan sudut atau delta omega dari benda yang bergerak melingkar. Sedangkan percepatan tangensial merubah besar dari kecepatan linier dari benda yang bergerak melingkar. Dan percepatan sentripetal merubah arah dari kecepatan linier. Percepatan sentripetal disebut juga radial acceleration atau percepatan radial. Percepatan sentripetal inilah yang menyebabkan suatu benda bergerak melingkar beraturan. Berikutnya kita lihat persamaan dari percepatan dalam gerak melingkar atau gerak rotasi. Kita lihat percepatan sudut, ini dirumuskan alfa sama dengan delta omega per delta t. Sedangkan percepatan tangensial dirumuskan AT sama dengan delta V per delta T. Karena delta V itu adalah R dikalikan delta omega, maka AT sama dengan R dikali delta omega per delta T. Sedangkan delta W per delta T itu adalah alfa. Nah, dengan demikian AT percepatan tangensial sama dengan R dikalikan percepatan sudut, di mana R-nya adalah jari-jari lintasan. Untuk percepatan sentripetal, AS sama dengan V kuadrat per R. Karena V sama dengan omega kali R, maka AS sama dengan omega kuadrat kali R kuadrat per R, sehingga AS-nya didapatkan omega kuadrat kali R. Nah, dari pembahasan tersebut ini bisa kita simpulkan di dalam gerak melingkar beraturan yang dimaksud dengan percepatan adalah percepatan sentripetal, yaitu percepatan yang merubah arah kecepatan linier dengan rumus AS sama dengan V kuadrat per R atau sama dengan omega kuadrat kali R. Jadi jelas, karena yang kita bahas adalah gerak melingkar beraturan, maka apabila ditanyakan percepatan, yang dimaksud adalah percepatan sentripetal. Untuk selanjutnya kita lihat soal dan pembahasan.
Berikutnya adalah pembahasan dari soal-soal percepatan dalam gerak melingkar beraturan. Soal yang pertama. Benda bermassa 100 gram bergerak melingkar dengan jari-jari sebesar 0,5 meter dan kecepatan sudutnya 2 radian per second. Maka percepatan sentripetal benda tersebut sebesar titik-titik. Nah, dari soal diketahui M sama dengan 100 gram. Walaupun M-nya tidak kita gunakan dalam penyelesaian soal ini, tapi tetap kita cantumkan sebagai apa yang diketahui. Sedangkan R sama dengan 0,5 meter. Omega-nya sama dengan 2 radian per second. Sedangkan yang ditanyakan adalah berapakah AS atau percepatan sentripetalnya. Nah, rumus yang kita gunakan AS sama dengan V kuadrat per R. Nah, karena V tidak diketahui, maka V dicari dengan menggunakan rumus V sama dengan omega kali R. Sehingga kita dapatkan V sama dengan 2 kali 0,5 sama dengan 1 meter per second. Maka AS-nya sama dengan 1 kuadrat per 0,5 sama dengan 2 meter per second. Kita bisa juga menggunakan rumus AS sama dengan omega kali R. Omeganya ada, R-nya ada, sehingga kita dapatkan percepatan sentripetalnya sebesar 2 meter per second kuadrat. Soal yang kedua. Sebuah roda berputar dengan frekuensi 4 Hz. Tentukan A. Kecepatan sudut roda tersebut. B. Laju linear roda di titik berjarak 2 meter dari pusat. C. Percepatan sentripetal roda di titik berjarak 0,5 meter dari pusat. Dari pusat roda maksudnya. Yang diketahui dari soal, F sama dengan 4 Hz atau 4 Hz. Ditanyakan yang A berapakah omeganya, yang B berapakah V ketika R sama dengan 2 meter, dan yang ketiga atau yang C adalah AS, berapa AS ketika R-nya 0,5 meter. Nah, jawabnya untuk yang A bisa langsung omega sama dengan 2V kali F. Karena F-nya 4, maka omeganya kita dapatkan 2V kali 4 sama dengan 8V radian per second. Nah, sedangkan untuk kecepatan linearnya V sama dengan omega kali R. Omeganya adalah 8V dari soal A, R-nya 2, sehingga V atau kecepatan linearnya adalah 16V meter per second. Sedangkan untuk yang C, percepatan sentripetal, kita gunakan rumus AS sama dengan V kuadrat per R. Karena V sama dengan omega kali R, maka AS sama dengan omega kuadrat kali R kuadrat per R. Sehingga kita dapatkan rumus AS sama dengan omega kali R. Nah, dengan memasukkan apa yang diketahui, omeganya sudah ada, yaitu 8V, R-nya adalah 0,5, maka AS sama dengan 8V kuadrat dikalikan 0,5 sama dengan 32V meter per second kuadrat. Demikianlah contoh soal yang telah kita bahas. Semoga dengan contoh soal ini bisa lebih memahami tentang percepatan dalam gerak melingkar beraturan. Nah, untuk selanjutnya ada latihan soal tentang besaran percepatan dalam gerak melingkar. Ini harus kalian kerjakan. Soal-soalnya adalah sebagai berikut. Soal nomor 1. Sebuah bola diikat pada ujung sebuah tali dan diputar dengan kelajuan tetap sehingga gerakan bola tersebut membentuk lingkaran horizontal dengan radius 0,5 meter. Jika bola menempuh 10 putaran dalam 5 detik, berapakah percepatan sentripetalnya? Soal nomor 2. Satu kali mengorbit bumi, bulan memerlukan waktu 27,3 hari. Jari-jari orbit bulan
384.000 km. Berapakah percepatan bulan terhadap bumi? Selanjutnya, seorang pembalap mengendarai motornya melewati suatu tikungan yang berbentuk setengah lingkaran yang memiliki jari-jari 20 meter. Jika laju sepeda motor 20 meter per second, berapakah percepatan sepeda motor? Nah, demikianlah soal-soal yang harus kalian kerjakan secara mandiri di rumah, atau bisa juga kalian kerjakan dengan mendiskusikannya dengan teman-teman kalian. Ya, selamat belajar. Dan demikianlah penjelasan dari keseluruhan tentang gerak melingkar beraturan. Semoga apa yang sudah kita bahas ini bisa membawa manfaat untuk kita semua, bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan kalian bisa mengerjakan soal-soal dalam penilaian-penilaian di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.